Tutur Tinula kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Kemelut Cinta di Atas Noda. Dalam seri ke-101 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Eli Panca sebagai Nyi Rongkot, M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Eli Ermawati sebagai Mesin, Benny sebagai Guntir, Nusri Nurdin sebagai Luru, Hari Akik sebagai Empu Hanggareksa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu melarikan kudanya meninggalkan gubuk liar. Kuda yang ditumpanginya terus melompat-lompat bagaikan terbang di atas jalan bukit-bukit batu. Mendadak, telinganya menangkap derap kuda. Derap kuda itu tiba-tiba saja muncul dari jalan setapak di bawahnya. Hai! Sakamuni! Tunggu! Tunggu, Sakamuni! Gadis urakan itu sudah kabur lagi. Nampaknya dia sudah biasa sekali berkuda di sekitar tempat ini. Biar saja dia pergi. Biar dia pergi bersama dendamnya pada orang-orang Singasari. Aku harus kembali ke Kurawan. Ha! Ha! Ya, Birongkot. Angger kelihatan sangat lesu. Tentu Angger baru saja berkuda dari tempat yang jauh. Ya, Bi. Aku lelah. Oh ya, di mana ayahanda, Bi? Sudah 3 malam ini, Gusti Hanggareksa duduk di ruangan penyimpanan pusaka setiap malam. Beliau menunggu Angger Kamandanu. Kalau begitu, aku akan menemui beliau. Iya, Angger. Kasihan ayahanda. Sudah lama menunggu Angger. Barangkali ada sesuatu yang hendak beliau katakan. Tapi Bibi merasa lega, Angger. Karena agaknya kesehatan beliau sudah semakin baik. Baiklah, Bi. Tolong tutup pintu serambi depan. Aku akan ke ruang penyimpanan senjata. Duduklah, Le, Kamandanu. Ya, ayahanda. Kemana saja kau selama 3 hari ini, Le? Saya terus berusaha menemukan Mesin, ayah. Saya mencarinya sampai ke Jasun Wungkal, Pakawuli, Kota Lama Singasari. Bahkan tadi pagi saya singgah sebentar di Candi Palah Panataran. Saya bertemu dengan Gusti Ranggalawe, ayah. Hah? Gusti Ranggalawe? Iya. Gusti Ranggalawe mengemban tugas dari Gusti Sanggramawijaya. Beliau bermaksud ke kota Kediri untuk menyampaikan surat pada Prabu Jayakatwang. Iya. Konon kabarnya, selama ini Gusti Sanggramawijaya hidup dalam pengasingan. Iya. Aku juga mendengar berita itu. Ya, agaknya memang harus seperti itu kejadiannya. Sekalipun orang besar, berpangkat, mempunyai kekuasaan bagaikan Batara Brahma, jika sudah bertekuk lutut di hadapan musuhnya,
maka nasibnya tak akan jauh berbeda dengan kita-kita ini, orang kecil. Ya, aku ini sudah cukup tua. Aku tidak tertarik lagi ngomong-ngomong tentang maju mundurnya sebuah negara. Dan aku pikir semua itu pasti sudah ada yang mengurusnya. Buat apa kita ikut campur? Hah? Aku pernah mempunyai pengalaman pahit soal itu. Sejak Prabu Kertanegara jatuh, aku pun seperti ikut jatuh ke selokan paling kotor. Pamorku sebagai seorang empu pembuat senjata pusaka seketika menjadi pudar. Bahkan ada sementara kawan akrab yang diam-diam berusaha menjauhiku. Sepertinya aku ini punya penyakit menular yang berbahaya. Sudahlah, sudah. Aku akan ngomong soal lain denganmu, Kamandanu. Soal apa, Ayah? Soal perkawinan. Cepat atau lambat, akhirnya kau pasti akan mengawini seorang wanita, Le. Iya, Ayah. Nah, ada hal-hal penting yang harus kau perhatikan, anakku. Soal perkawinan memang soal jodoh, soal nasib. Tapi ada juga yang bisa kita bicarakan, kita rencanakan, kita kaji, ataupun kita uji. Ada 8 macam perkawinan yang kita kenal selama ini, yang tercantum dalam kitab Artasastra dan Undang-Undang Kutara Manawa. Pertama adalah perkawinan paling mulia yang dinamakan perkawinan Brahma. Perkawinan Brahma adalah perkawinan di mana warna atau kasta pihak laki-laki sama dengan pihak perempuan dan dilakukan menurut upacara agama atau kepercayaan. Yang kedua, perkawinan Daiwa, di mana orang tua mengawinkan anaknya dengan pendeta sebagai upacara. Ketiga, perkawinan Arsa, di mana tukon atau mas kawin berupa sapi atau kerbau. Dan keempat, perkawinan Gandarwa, di mana pihak laki-laki tidak memberikan tukon dan telah melakukan perbuatan tidak senonoh dengan gadisnya secara sukarela. Kelima, Prajapatya, perkawinan di mana orang tua gadis tidak menghendaki tukon. Keenam, Asura, perkawinan di mana dilangsungkan setelah pihak orang tua gadis menerima hadiah yang berlimpah ruah dari pihak mempelai laki-laki. Ketujuh, perkawinan raksasa, di mana pihak laki-laki melarikan gadis. Dan yang terakhir, kedelapan, adalah perkawinan Paisaja, di mana pihak gadis dilarikan waktu sedang tidur, mabok, atau pingsan. Itulah, Le, 8 macam perkawinan yang kita kenal selama ini, dan berlaku secara turun-temurun, dan diakui oleh masyarakat di negeri kita ini. Bagaimana pendapatmu? Saya pernah mendengar soal itu, Ayah. Walaupun hanya samar-samar dan tidak sejelas sekarang setelah Ayah menjabarkannya satu persatu. Menurut pendapat saya, semua itu hanyalah suatu kebiasaan dalam suatu tatanan masyarakat dan tidak mutlak harus kita ikuti. Le, Kamandanu, masyarakat itu ada. Kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat. Jadi sebaiknya kita juga mengindahkan apa-apa yang lazim berlaku dalam masyarakat.
perkawinan kakakmu misalnya. Semua orang mengatakan perkawinan Arya Dwi Pangga, putra Empu Anggareksa, adalah perkawinan Gandarwa. Kau tahu bukan, apa sebabnya mereka beranggapan begitu? Karena Nari Ratih, istri kakakmu itu, sudah hamil lebih dulu, Le. Sudahlah ayahanda. Hal itu sudah terjadi. Bahkan sekarang Kakang Dwi Pangga sudah mempunyai seorang anak. Apa gunanya dikenang kembali? Bagi saya yang terpenting adalah, jika dua orang ingin menjadi suami istri, harus berangkat dari ungkapan-ungkapan rasa cinta. Jadi, menurut pendapatmu, cinta mengalahkan segala-galanya? Benar ayahanda. Bagi saya cinta mengalahkan segala-galanya. Soal adat istiadat, upacara perkawinan, hukum-hukum perkawinan, kaidah-kaidah perkawinan adalah ciptaan manusia. Sedangkan cinta adalah ciptaan yang maha kuasa. Tidak seorang pun diperbolehkan merusak cinta, karena pasti akan mendapat ganjaran dari yang maha kuasa. Le, apakah sudah terbukti bahwa cinta adalah ciptaan yang maha kuasa? Cinta sulit kita temukan, ayah. Tak ada tempat yang menjual belikan barang yang bernama cinta. Dan cinta tak mungkin dibeli dengan ringgit berapapun jumlahnya. Cinta bagaikan makhluk gaib yang datang dan pergi sesuka hatinya. Kehadirannya tidak tampak, tapi bisa kita rasakan. Bagi saya, cinta adalah sumber kebahagiaan yang tiada habisnya di muka bumi ini. Ya. Baiklah. Untuk saat ini, aku belum bisa menerima pendapat seperti itu. Barangkali aku ini orang tua yang kolot, tidak berpikiran bebas dan maju. Tapi sebenarnya aku bermaksud baik, Le. Aku ingin kalau sampai kau nanti duduk di atas pelaminan bersama seorang wanita, hendaknya tidak ada pihak-pihak yang terluka ataupun tersinggung. Baik dari pihak kalian sendiri sebagai suami istri, pihak keluarga, ataupun masyarakat luas. Semua orang tahu kita ini tergolong kasta waisya. Hanya satria dan para brahmana saja yang boleh memandang dengan sebelah mata pada keluarga Anggareksa. Saya tahu kemana arah pembicaraan ayah. Bukankah pada akhirnya kita akan sampai pada persoalan Meisin yang orang asing itu? Ya. Itulah yang masih menjadi pemikiranku hingga saat sekarang ini. Meisin wanita asing. Dengan begitu dia berada di luar kasta. Dan sebagai wanita asing, dia itu termasuk golongan mereka. Sama seperti kaum pedang di pesisir Tuban, Barmi, Pabayeman, dan desa-desa lain di pesisir pantai Pulau Japa ini. Kamandanu, kalau sampai kau mengawini wanita itu, derajatmu akan turun jauh sekali. Martabatmu akan melorot ke tingkat yang dimiliki istrimu itu nanti. Apakah kau sudah berpikir masak-masak tentang hal ini, anakku? Sudah, ayah. Saya sudah memikirkannya masak-masak. Kalau begitu ya sudah. Aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ayah, bagi saya tidak sepantasnya seorang manusia memandang rendah pada manusia yang lain, pada sesamanya. Semua manusia diciptakan sama. Barangkali hanya nasib yang membuat mereka berbeda. Tapi nasib bukanlah perbuatan dan milik kita. Jadi apa gunanya meributkan perbedaan-perbedaan yang bersifat semu dan sementara itu? Lebih baik kita bersikap lebih terbuka. Dan bukan malah mempersempit arti kehadiran kita di muka bumi ini dengan kasta, ayah. Malam itu, Arya Kamandanu merasa sangat lelah. Hatinya gelisah, dan pikirannya tak mau dibawa diam. Terus berputar-putar, berkelana ke alam khayali.
Dia ingat Meisin, dan setiap mengenang wanita itu, hatinya terasa kosong. Meisin, kemana dia pergi? Dan apa yang dialaminya di tengah jalan? Apakah dia masih di sekitar Kurawan? Atau sudah berada di tempat yang sangat jauh dari sini? Apakah hutan ini masih daerah Manguntur, Tuan? Iya, hutan ini letaknya di Manguntur Selatan. Hutan ini tidak terlalu besar dan tidak berbahaya karena tidak ada binatang buasnya. Paling-paling hanya ada babi hutan yang sibuk mencari makan. Itu pun jarang bisa ditemui karena mereka pun sebenarnya takut pada manusia. Apakah Tuan Dwi Pangga suka membuat syair tentang hutan? Pernah juga saya menggunakan hutan sebagai ungkapan rasa dalam bait-bait syair pendek. Kau mau dengar? Harum semerbak bau hutan perawan, di bawah pohon rindang tumbuh aneka cendawan. Seorang pemburu terbaring di atas rumputan, matanya mengenang kekasih dalam bayangan bulan. Alangkah wanginya bau hutan perawan, wangi bagaikan nafas seorang bayi, teduh bagaikan mata ibuku, ceria bagaikan gelak tawa remaja, dan lembut laksana jemari kekasihku. Sudahlah wahai pemburu, bangun dan hirup napasmu dalam-dalam. Singkap dan campakkan selimut kepedihan. Hutan ini sangat ramah dan mempesona. Jangan biarkan kasihnya terlantar dan sengsara. Oh, indah sekali. Saya benar-benar mengagumi syair-syair Tuan Dwi Pangga. Aku hanya menulis apa yang kulihat, kudengar dan kurasakan. Aku mengenal banyak penulis kitab-kitab sastra. Dari Empu Darmaja, Empu Seda, Empu Panulu, Empu Monaguno, sampai Empu Tanakung. Aku membaca banyak kitab hasil tulisan mereka itu, seperti Baratayuda, Gatot Kaca Seraya, Sumana Santaka, Writ Sancaya, dan Lubdaka. Tapi yang paling mengesankan bagiku adalah kitab Semaradahana, tulisan Empu Darmaja. Kitab ini berisi kidungan-kidungan tentang cinta di antara dua insan berlainan jenis. Apakah kitab itu ada kisahnya? Ada. Tentu indah sekali bunyinya. Cepat bacakan Tuan Dwi Pangga. Baik, dengarkan. Sinar mata Dewa Siwa mengirim mereka ke Mayapada. Dewa Kama memeluk istrinya turun ke bumi. Dewi Ratih menitikkan air mata duka. Angin topan dan badai datang menghempaskan mereka. Dewa Kama terlempar jauh dari kekasihnya. Rohnya menitis di tubuh Sri Kameswara. Dan Dewi Ratih bergabung dengan Sri Kirana. Maka di bumi mereka bersatu kembali, dan Kediri bersatu dengan Jenggala. Itulah bait-bait syair yang masih dapat kuingat dalam Kidung Semaradahana. Bagaimana pendapatmu? Indah. Indah sekali bunyinya. Seperti yang sudah saya duga. Sungguh bahagia sekali roh Dewa Kama dan Dewi Ratih. Akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Sekalipun semula dipisahkan dengan kejam oleh pancaran mata Dewa Siwa. Hei, mengapa kau menjadi murung? Entahlah. Hati saya menjadi sedih. Jiwa saya menjadi hampa setiap kali mendengar Tuan Dwi Pangga membacakan syair-syair tentang cinta. Itu tandanya bahwa sebenarnya kau dahaga akan cinta, Meisin. Sudahlah, tidak ada yang perlu disedihkan. Bukankah di hari yang cerah ini seharusnya kita tersenyum? Mari kita tersenyum. Mari kita tertawa. Air mata kesedihan bukan milikku.
Tangis penderitaan kucampakkan di atas debu. Langit berkaca di permukaan telaga, dan mega hitam dihembus angin tersipu-sipu. Wahai, angkat wajahmu dan pandanglah bunga-bunga itu. Lupakan lagu duka yang tertinggal jauh. Nyanyikan lagu-lagu baru di dalam kubu cintamu. Dan buang, campakkan kenangan lama yang kian rapuh. Rupanya, Luruh. Lihat Guntir. Pohon yang sudah kering ini bisa untuk kayu bakar sebulan lamanya. Dengar, Luruh. Aku melihat sesuatu. Wah, pokoknya serem sekali. Serem? Apa kau baru saja melihat hantu? Bukan. Lebih serem dari hantu. Aku melihat... kau kenal Arya Dwi Pangga, bukan? Arya Dwi Pangga, petani kaya itu? Iya. Oh, tentu saja aku kenal. Ada apa dengan orang kaya itu? Waduh, kasihan sekali nasibnya. Arya Dwi Pangga itu kan doyan main wanita. Iya, lalu kenapa? Nah, sekarang baru dia kena batunya, Luruh. Dia kulihat sedang berjumpa dengan peri. Dengan hantu wanita yang cantik sekali. Masa? Kalau tidak percaya, ayo ikut aku. Guntir dan Luruh, dua orang desa Manguntur yang tinggal di tepi hutan itu, bergegas melangkah meninggalkan sebuah pohon besar yang sudah tumbang. Mereka menyusuri jalanan tikus, dan tak lama kemudian mereka pun tiba di tempat yang dituju. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Selamat menikmati. Guntir dan Luruh, dua orang desa Manguntur yang tinggal di tepi hutan, bergegas meninggalkan pekerjaan mereka. Dibiarkannya saja pohon besar yang sudah roboh melintang di tepi jalan. Ayo cepat, Luruh. Nanti keburu mereka pergi. Hati-hati, Guntir. Jangan sampai mereka mengetahui kehadiran kita. Lihat, Luruh. Bukankah yang laki-laki itu Arya Dwi Pangga? Ya, benar, Guntir. Dan yang perempuan itu bukankah peri? Barangkali dia penunggu hutan kecil ini. Bukan. Dia bukan peri. Lihat saja kakinya menyentuh tanah. Tapi kok cantik sekali, seperti peri. Kulitnya putih sekali seperti susu baru diperah, dan bibirnya merah, rambutnya hitam panjang sampai ke bokongnya. Kau ini tolol sekali, Guntir. Makanya kau jadi perjaka tua. Jelas ini bukan peri. Kau pikir setiap wanita cantik itu peri? Oh, jadi dia bukan peri ya? Wah. Kalau begitu, Arya Dwi Pangga yang beruntung. Diam. Jangan berisik. Nanti mereka tahu kita intip. Kita awasi saja apa yang mereka lakukan dari sini.
Sudahlah. Jangan bersedih, Mesin. Lupakan saja apa yang sudah terjadi di masa lalu. Dan tataplah masa depan dengan hati yang berani. Tuan Tripangga, saya sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk melihat kenyataan. Tidak ada manfaatnya tenggelam di kubangan masa lalu yang menyakitkan, Mesin. Tuan, Apa, Mesin? Kau ingin mengatakan sesuatu padaku? Katakanlah. Tidak, Tuan. Mengapa tidak? Ayo, katakanlah. Aku pasti akan membantu kesulitanmu jika memang aku mampu. Ayo, katakanlah. Jangan sungkan-sungkan. Apakah Tuan masih menyimpan ramuan obat-obatan itu? Kau menanyakan ramuan obat-obatan itu. Apakah ramuan itu pengaruhnya cukup baik untuk kesehatanmu? Apakah Tuan masih menyimpannya? Ramuan itu sangat keras. Aku masih menyimpannya dalam bentuk pelet. Kau tahu pelet? Tidak. Lihat. Kebetulan aku membawanya 1 butir. Ramuan ini sudah diaduk dengan bubur kental dan dicampur dengan madu murni. Orang tidak perlu meminumnya. Tinggal menelan seperti menelan sepotong gula kelapa. Tapi sebenarnya aku takut memberikannya padamu, Mesin. Ramuan ini sangat keras dan belum tentu cocok untukmu. Tapi sekarang saya membutuhkannya, Tuan. Saya sangat membutuhkannya. Bagaimana rasanya minum ramuan daun-daunan ini? Dapatkah kau menjelaskannya barang sedikit pengalamanmu? Mula-mula kepala saya agak pusing. Tapi kemudian rasa pusing itu lenyap. Lalu saya merasakan tubuh saya menjadi ringan seperti kapas. Seolah-olah saya bisa dibawa angin ke sana kemari. Dan saya juga merasakan kenyamanan yang luar biasa dalam hati saya. Saya menjadi lupa. Saya seperti sedang bermimpi. Saya menjadi tentram dan bahagia sekali. Beban berat yang selalu menghimpit saya siang malam sepertinya lenyap disapu angin kencang. Tapi apakah itu bukan berarti kau ingin menipu dirimu sendiri, Mesin? Tuan, kadangkala kita perlu menipu diri kita sendiri, sekedar mengurangi beban penderitaan. Kalau begitu baiklah, karena kau memaksa juga, aku akan memberikannya. Terimalah, dan selamat bermimpi. Terima kasih, Tuan Tripangga. Mesin mengambil pelet dari tangan Arya Dwi Pangga, kemudian menelannya dalam sekejap. Dan tak lama kemudian, wanita itu meraba keningnya. Kepala saya mulai berat. Dan saya agak pusing. Kau bisa berbaring di atas rumput itu, Mesin. Mesin mengikuti apa yang disarankan Arya Dwi Pangga. Dia membaringkan tubuhnya di atas rumput, sementara matanya terpejam. Tubuh saya menjadi ringan. Tubuh saya seperti naik perlahan-lahan meninggalkan bumi ini. Di mana kalau? Aku di sini. Aku duduk di dekat kakimu. Ternyata kau seorang suami yang sangat setia pada istrimu. Apa yang kau rasakan, Mesin sayang? Aku merasa sangat kesepian loh. Aku merasa kesepian dan kedinginan. Bukankah aku ada di dekatmu? Dingin sekali. Dingin sampai menyusup ke tulang sungsumku. Loh,
Mengapa kau masih diam di situ, Lau? Apa yang kau inginkan, manis? Aku kedinginan. Aku butuh sesuatu yang hangat. Lau, kemarilah. Dekaplah aku supaya hangat. Dinginnya bukan main, Lau. Kemarilah, Lau. Dekaplah aku. Peluklah aku. Dan jangan kau urai lagi. Peluklah aku. Dan siram hatiku dengan bara kehangatan. Sungguh-sungguh perbuatan yang tidak senonoh. Iya, Luruh. Luruh, kau kenal siapa wanita itu? Sepertinya dia bukan orang desa sini. Sepertinya orang asing, Guntir. Iya. Lihat saja cara dia menyanggul rambutnya. Arya Dwi Pangga itu benar-benar laki-laki buaya. Laki-laki bejat. Dia kan punya istri dan anak. Masih juga bermain-main dengan wanita lain. Apa yang harus kita lakukan, Guntir? Perbuatan mereka itu pasti akan membawa sial desa kita. Perbuatan terkutuk pasti akan mendapat murka para dewa. Dan kita semua yang akan kena getahnya. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja hal ini pada kepala desa Manguntur. Luruh, apakah Ki Suraprabawa akan menanggapinya? Itu urusan dia. Yang penting kita sudah lapor. Guntir dan Luruh bergegas meninggalkan tepi hutan menuju rumah Ki Suraprabawa, kepala desa Manguntur. Sementara itu, Meisin terbangun dari tidurnya yang lelap. Mengapa aku tidur di tempat ini? Apa yang terjadi? Pakaianku kusut. Juga rambutku acak-acakan. Apa yang telah terjadi atas diriku? Di mana Tuan Tripangga? Jangan-jangan diriku telah menjadi korban perbuatan yang tidak senonoh. Kurang ajar. Kalau sampai dia berani melakukannya, akan kubunuh dia. Akan kubunuh dia. Dengan perasaan kesal, Meisin melangkah bergegas meninggalkan rumput bekasnya berbaring. Dia terus berlari menyusuri tepi hutan. Dan dia menemukan Arya Dwi Pangga tengah duduk di tepi sungai Kapulungan di bagian hilirnya. Tuan, jawablah dengan jujur. Apa yang telah Tuan lakukan atas diri saya? Meisin, kau sudah terbangun. Kulihat kau tidur nyenyak sekali. Apa yang telah Tuan lakukan atas diri saya? Apa maksudmu? Tuan jangan pura-pura. Tuan sengaja memberikan ramuan daun-daunan itu pada saya dengan maksud-maksud tertentu. Bukankah begitu? Ayo, jawab. Jangan salah sangka, Meisin. Aku sama sekali tidak mempunyai niat buruk padamu. Tuan telah menipu saya. Meisin, kau jangan menuduhku yang bukan-bukan. Aku telah menipu bagaimana? Tuan ternyata bukan orang baik-baik. Tuan busuk! Hiat! Meisin, tunggu! Aduh, mengapa kau memukulku, Meisin? Apa salahku? Ayo, berdiri! Berdiri kau manusia busuk! Berdiri dan akui perbuatanmu! Akui perbuatanmu! Tunggu, Meisin, tunggu! Sabar, Meisin. Aku harus membunuhmu, Arya Dwi Pangga! Aku harus membunuhmu! Kau akan mati di tanganku!
sendiri. Mesin. Mesin. Maafkan aku, Mesin. Maafkan aku. Semua ini memang kesalahanku. Semuanya sudah terjadi, Gusti. Dan lagi, bukankah hal itu Gusti Dwi Pangga sendiri yang menginginkannya? Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Entahlah, Pamungsu. Aku sendiri tidak tahu. Banyak wanita cantik yang bisa kujadikan obat kesepian. Tapi wanita ini lain. Hatiku selalu berdebar-debar setiap pandangan mata kami bertemu. Tapi akibatnya bisa sangat buruk, Gusti. Kecuali Gusti Dwi Pangga masih bujangan. Ingat, Pamungsu. Kau harus ikut memegang teguh rahasia ini. Jangan sampai Narirati tahu. Bagaimana, Nyi? Dia sudah sadar kembali, Gusti. Tapi sepertinya dia sangat letih. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar sudah sadar atau setengah sadar. Apakah dia mengatakan sesuatu padamu? Tidak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, Gusti. Pandangan matanya menerawang jauh. Ketika saya bertanya apa yang terjadi, malah air matanya mengalir deras sekali. Gusti, saya tidak sampai hati melihatnya. Baiklah. Aku akan menemuinya. Mesin? Mau apa Tuan datang kemari? Mau memberikan ramuan daun-daunan itu lagi? Sungguh, aku tidak bermaksud buruk padamu, Mesin. Aku hanya ingin agar kau melupakan kesedihan-kesedihanmu. Aku ingin kau bahagia dan tidak murung setiap ingat suamimu. Aku bermaksud baik, bukan? Baik dan buruk, hanya Tuan sendiri yang tahu. Kau harus mau percaya padaku, Mesin. Ya, semula saya percaya. Tapi sekarang tidak. Tuan telah mengecewakan hati saya. Maafkan aku. Maafkan aku, Mesin. Jadi Tuan telah mengakui perbuatan Tuan di tepi hutan celaka itu. Mesin, aku mencintaimu, Mesin. Tuan Dwi Pangga, sekarang kedengarannya sangat janggal Tuan mengucapkan kata-kata cinta. Barangkali Tuan hanya bisa menulis bait-bait syair tanpa mengerti makna yang sesungguhnya. Tuan seorang penipu paling bodoh. Mesin, percayalah, aku bersungguh-sungguh. Ya, semula aku sendiri tidak bermaksud begitu jauh menginginkanmu. Semula aku hanya ingin, ya, semacam permainan. Nafsu. Tuan telah menjadi budak nafsu yang paling hina. Memang, aku budak nafsu. Aku manusia paling kotor. Semula aku ingin menjeratmu. Tapi akhirnya, sekarang justru akulah yang masuk perangkap cintamu, Mesin. Kau lain dari wanita yang pernah ku kenal selama ini. Kau mempunyai sesuatu yang khas, yang istimewa. Entah apa namanya. Mungkin kelembutanmu, mungkin ketabahan dan keanggunanmu. Sudahlah Tuan Dwi Pangga, hentikan rayuan-rayuan Tuan. Saya muak dan sedih mendengarnya. Saya tidak akan bisa mempercayai Tuan lagi. Tahukah Tuan, bahwa perbuatan Tuan sama saja dengan membunuh saya. Sekarang saya sudah tidak mempunyai apa-apa lagi.
Tuhan telah merenggutnya dengan semena-mena. Tuhan telah menghancurkan hidup saya. Maisin, jangan berkata begitu. Kasihanilah aku. Aku tidak akan membiarkanmu terlantar dan menderita. Percayalah, aku berjanji akan bertanggung jawab atas perbuatanku. Tuan Tripangga, pergilah segera dari ruangan ini. Aku berjanji, Maisin. Aku berjanji. Pergilah, Tuan. Saya tidak membutuhkan Tuan lagi. Pergi! Mengapa baru sekarang kalian melaporkannya? Ya, sebenarnya kami bermaksud melaporkannya 2 hari yang lalu, Ki Lurah. Tapi kami ragu-ragu. Mengapa ragu-ragu, goblok? Ini persoalan gawat, tahu? Kalau memang benar kalian melihat peristiwa memalukan itu, dan terbukti bahwa ada 2 orang bercinah di desa kita ini, hukumnya berat, tahu? Apalagi kalau sampai orang-orang desa tahu, mereka bisa dirajam dengan batu. Dilempari batu sampai dua-duanya mati. Wah, kalian telah sembrono sekali. Kalian teledor. Maafkan kami, Ki Lurah. Kami takut melaporkannya pada Ki Lurah. Karena itu, kami baru sekarang menghadap Ki Lurah. Mengapa harus takut? Kalian hanya melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Maka tidak perlu takut. Kalian bukan menfitnah orang, tahu? Kalau sampai perkara ini nanti buntutnya panjang, kalian hanya akan kusuruh berdiri sebagai saksi. Maaf, Ki Lurah. Barangkali Ki Lurah belum begitu jelas siapa pelaku peristiwa itu. Maksud saya, barangkali Ki Lurah akan mempunyai pertimbangan lain kalau tahu siapa pelakunya. Begitu, Ki Lurah. Ya benar, Ki Lurah. Siapa orang itu? Kalau wanitanya belum kami kenal, Ki Lurah. Nampaknya bukan wanita pribumi. Sepertinya orang asing. Tapi laki-lakinya kami kenal dengan baik. Dia adalah Arya Dwi Pangga, putra Mpu Anggareksa. Apa benar yang kau katakan itu, Luru? Benar, Ki Lurah. Memang benar, Ki Lurah. Kami tidak salah lihat. Memang Arya Dwi Pangga yang berbuat mesum dengan wanita tak dikenal itu, Ki Lurah. Tidak kusangka. Begitu buruk kelakuan Arya Dwi Pangga. Sudah punya istri, punya anak, masih juga melakukan hal-hal yang tidak senonoh itu. Tapi masalah ini menjadi rumit. Ya, karena Arya Dwi Pangga adalah anak sahabatku sendiri. Anak Kakang Hanggareksa. Lurah Desa Manguntur itu, Ki Suraprabawa, nampak mengerutkan keningnya. Dia seperti gelisah menghadapi masalah ini. Tapi sebagai kepala desa, dia dituntut berbuat bijaksana. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Tindakan apakah yang akan diambil Ki Lurah Suraprabawa? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.